penciptaannya, sifat-sifatnya, memperhatikan. Tapi kalau merasakannya itu yang hati. Mengenal Allah kalau sekedar sifatnya boleh pakai akal, tapi kalau mengenal Allah secara zatnya kita pakai hati, pakai rasa. Gak bisa lagi pakai akal. Seperti ini nantinya mengenal Tuhan. Kalau Tuhan aku bola itu, Tuhan itu seperti bola. Yang lagi bilang wah seperti piring, yang lo seperti matahari. Tergantung tadi bentuk yang dipegang oleh panca inderanya. Selagi pakai panca indera, pasti Tuhan itu berbeda-beda setiap kita pandangannya. Tapi kalau kita pakai hati, insya Allah tataran kita sama. Siapa itu Tuhan? Makanya dilatih mulai berzikir itu, mulai kita larutkan zikir itu atau kita uapkan zikir itu. Bagaimana cara kalimat zikir itu menjadi uap atau menjadi larut? Yakni dengan merasakan kita ini tidak ada daya upaya. Seperti Pak Guru bilang, menolkan kilometer kita. Kita kan nggak bisa memuji Tuhan sesungguhnya. Kita nggak bisa memuji Tuhan. Kenapa? Tuhan itu maha tinggi, meliputi setiap apapun tidak akan pernah terjangkau, tidak akan pernah sempurna pujian kita dengan Allah. Kalau kita maha, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Saya sampaikan pada santri, maha pengasih, maha ini artinya apa? Mahanya artinya apa? Di atas segala-galanya atau raja di atas raja. Kan gitu artiannya selama ini. Mengartikan maha itu sesuatu yang di atasnya lagi. Mentok kan gitu. Nah, kalau masih mentok itu masih terbatas Tuhan. Makanya maha itu artinya unlimited. Maha itu tak terbatas itu artinya itu benar. Tapi kalau maha itu di atas segala-galanya itu salah, berarti terbatas, masih mentok Tuhan itu. Nah ini saya pahamkan kepada santri, jangan sampai terjebak dengan istilah seperti ini. Apalagi yang ini. Makanya berdoa itu mulai kita mengenal Allah itu dengan rasa. Cara apa? Mulai melatih zikir kita itu kita kuatkan di rasa. Yakni dengan saat zikir itu nolkan kilometer kita. Katakan dari rambut hingga ujung kakiku bukan milikku ya Allah. Lahir maupun batinku bukan milikku ya Allah, milikmu semuanya. Nah perasaan itu kita bawa dalam zikir. Nah perasaan itu lama-lama kalau ditempa oleh kalimat zikir melahirkan kenyamanan. Nah kalau muncul kenyamanan itu proses di mana zikir kita sudah larut. Proses zikir kita sudah menguap. Bukan jadi kata-kata lagi. Itu yang kita maksud tadi, yang saya sampaikan tadi. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi. Ada perasaan nyaman, ya kan Pak? Udah ada perasaan hampa gitu. Bapak dan Ibu dulu pernah kita bahas sini. Sini ada 4 tubuh kita tuh, di dalam diri kita tuh ada 4 alam. Alam lahud, alam jabarut, alam malakut, dan alam nasut. Ini untuk memudahkan kita saja sebenarnya pembagian ini. Jadi alam nasut itu alam insan, di mana ini tubuh kita, yang bersangkutan dengan tubuh kita, bersangkutan dengan fisik, materi kita, materi kita. Yang kedua alam malakut. Alam malakut itu yang bersangkutan dengan hati kita. Jadi kalau kita umpamakan frekuensi radio, maka frekuensi alam malakut itu sama dengan frekuensi alam hati kita, alam perasaan kita, perasaan hati kita. Suka duka itu alam malakut. Lebih dalam lagi itu alam jabarut. Itu adalah alam antara hati dengan nurani. Itu ada ruangan di sana antara hati dan nurani. Kita bikin seperti ini lingkaran kayak dulu Pak ya. Pernah kita bikin lingkaran. Ini alam lahud, ini alam jabarut. Maaf, salah. Ini nurani, ini hati, ini akal,
Ini nafsu. Nafsu dan akal ini eksternal, Pak, diciptakan ya. Nafsu dan akal diciptakan. Allah tempatkan ke diri kita. Ini penciptaan namanya. Tapi kalau hati dan nurani ini, terutama hati ini, nurani ini yang kutiupkan kata Allah. Ruhku, kutiupkan ruhku, ini nurani. Kita ulang lagi ya Pak ya. Kemudian nurani ini adalah portal, ada wilayah lahut, menjadi wilayah ketuhanan di dalam diri kita. Maka nurani tidak pernah kotor. Hati yang kotor, tapi nurani tidak pernah kotor. Karena nurani itu wilayah ketuhanan, wilayah lahut. Aku rahasiamu dan engkau rahasiaku. Ini rahasia Allah dalam diri kita. Jadi wilayah nurani adalah wilayah yang tidak pernah tercemar, sekalipun yang punya tubuh penjahat. Makanya apa? Seorang penjahat pasti paham dan tahu dia itu menyakiti atau merugikan orang lain. Maling dia tahu itu mencuri orang, mencuri barang orang. Tahu, bukan orang lain nggak tahu dia curi. Dia merampas orang lain, hak orang lain. Dia tahu, tapi lebih dominan nafsunya sehingga mengalahkan bisikan nurani. Setiap kita nurani ini bersih selalu, karena inilah wilayah Tuhan di dalam diri kita, yang dikatakan alam lahut. Kemudian daripada alam lahut ini Allah lahirkan, kutiupkan ruhku. Nah, tiupan Allah ini ruhku, ini maksudnya apa? Bukan berarti ini roh Tuhan. Kalau ruhku ini adalah, kalau Tuhan berkata ruhku, berarti sifatnya, bagian daripada dirinya, sifatnya, bukan zatnya. Tolong pisahkan Pak ya, gula dan manis. Manis itu sifatnya, gula adalah zatnya. Paham Pak ya? Jadi bukan serpihan gulanya, tapi manisnya. Jadi kutiupkan ruhku, sifatku di alam dunia ini itu menjadi nurani. Dan nurani inilah kemudian melahirkan rasa. Tempat rasa muncul di sini Pak, bukan yang menciptakan rasa, tidak. Tempat rasa pertama kali muncul di sini. Rasa itu tempat menampungnya adalah hati, itu wadah. Jadi hati itu wadah sebenarnya. Telaga, tempat menampung air daripada mata air. Itulah namanya hati. Nah, hati inilah hati yang penuh rasa ini yang dikatakan ruh manusia. Inilah kita sebenarnya Pak. Ini yang aku Pak. Aku yang manusia di sini. Tapi akunya Allah di nurani. Paham Pak? Ruhku. Nah, keakuan Tuhan di dalam diri kita adalah di nurani. Keakuan kita sebagai manusia, sebagai hambanya adalah di sini, di hati. Inilah ruh manusia. Di sinilah melekat dosa kita. Di sinilah melekat penyakit-penyakit itu. Inilah kita bersihkan. Kenapa kita bersihkan Pak? Hati yang kotor Pak, seperti kaca yang kotor. Antara hati dan nurani ini seperti jendela saja. Apabila kotor itu jendela, kita nggak bisa melihat ke dalam. Apabila hatinya kotor, kita nggak bisa lihat ke dalam ini Pak. Nggak bisa. Maka kalau hati itu dibersihkan, maka tembuslah di belakang atau di dalam hati itu apa? Nurani. Di sana orang bisa menyaksikan keberadaan sifat-sifatnya, sifat-sifatnya Allah. Di sana orang, kalau istilah tasawufnya mukasyafah atau syahadah. Kalau hati kotor, bagaimana kamu menyaksikan nurani? Nah, ada saat tadi zikir muncul rasa nyaman, ada saat nyaman, kadang-kadang hilang.
Itu sebenarnya apa? Proses di mana kita merasakan nyaman dalam zikir. Saat itu nurani kita bicara, hati kita dengan nurani itu bersentuhan saat itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa konsisten itu? Bisa itu merasakan kenyamanan ini. Ya Pak, hingga guna kita berjemaah bermajelis. Hati ini Allah ciptakan memang balik ya keadaannya, memang seperti itu. Tapi perlu diingat, kenyamanan di saat zikir, walaupun 1 detik, sekejap saja Pak, itu nilainya lebih daripada 80 tahun berzikir di mulut Pak. Jadi kalau Bapak sudah merasakan sekejap saja, 1 detik saja merasa nyaman dalam zikir, nilai zikir kita itu lebih daripada 80 tahun berzikir secara fisik, secara jasad atau secara lidah. Maka syukuri. Apalagi kalau Allah memberikan kenyamanan itu selama. Nah itu bagi orang-orang yang Allah nyamankan juga, karena berharap dan berusaha. Nah salah satu usaha kita ya bermajelis. Nah apabila terjadi tadi ada rasa kosong, hampa tadi, itu disampaikan oleh Pak Zubair, di mana tadi ada proses. Di sini ada alam mahfud, alam jabarut, dan alam mahfud. Maka perasaan kita sampai apabila rasa nyaman sudah muncul, maka yang lain pun akan terbuka semuanya. Saat itu terbuka, maka ada macam-macam reaksinya orang itu. Hampa di sana bukan berarti kita hampa kosong, Pak, tapi hampa yang nyata, dan artian nol. Nol itu ada, walaupun tidak bernilai, tapi dia mesti ada dalam angka, nggak bisa kita singkirkan. Nah itulah perasaan seseorang kalau sudah disentuh dengan ini. Dia merasa nol. Nol itu dia tidak bernilai, tapi ada, nggak bisa disingkirkan. Nah, itu seharusnya perasaan yang baik kita bawa dalam ibadah kita. Bang begini, bukan hampa ya. Apakah ada merasakan saya nih hidup di merasakan ada dimensi lain gitu?